wahai para pemuda. Dia yang dipanggil itu syabab. Syabab itu usianya 20 tahun ke atas kurang lebih. Ya, tapi kalau 20 tahun ke bawah, itu biasanya disebut dengan fata atau fityah. Itu makanya Ashabul Kahfi disebut fityah. Innahum fityatun. Karena mereka usianya antara 16 sampai 20. Di bawah itu nanti gulam. Gulam itu 10 sampai 15. Itu makanya Nabi Yusuf ketika ditarik dari ember itu sampai ke atas, ini orang yang mengangkat Yusuf sebut gulam, mahaza gulam. Itu karena usia Nabi Yusuf ketika dibuang oleh saudara itu ketika itu kurang lebih 12 atau 13 tahun. Tapi kalau syabab, itu sudah 20 tahun ke atas. Di atasnya 25 tahun namanya sudah rujul, laki-laki dewasa. Jadi kata Nabi, ya ma'syaras syabab, wahai anak muda yang kira-kira usianya 20 tahun sampai 25. Gitu. Itu sudah dipanggil itu. Siapa yang sudah mampu di antara kamu al-ba'ah. Al-ba'ah itu secara material dia sudah mampu menghidupi, memberi nafkah. Secara fisik dia sudah mampu memberikan nafkah batin. Maka kata Nabi, siapa di antara kamu yang sudah memiliki kemampuan, falyatazawwad, maka wajib dia menikah. Mesti dia menikah. Kenapa? Karena menikah itu akan aghaddu lil basar, ya, akan melindungi matamu, akan menundukkan pandangan matamu. Kan perintah Allah kepada laki-laki beriman kan begitu ya. Yaghuddu min absarihim. Ya, di surat An-Nur ayat 30, wahai laki-laki yang beriman, hendaklah kalian menundukkan pandangan mata. Jadi menundukkan pandangan mata itu perintah Allah. Dan mata itu bisa tunduk kalau menikah, kata Nabi. Ya. Dengan menikah tu matamu bisa tunduk. Jadi nak menikah aku lihat mata besok. Kalau menikah dia kalau menikah lihat saja baju. Ya itu mungkin bertambah cik lah itu mah. Kalau dikaji ya. Jadi dengan menikah tu kata Nabi, itu matamu akan tunduk, aghaddu lil basar. Ya. Tapi kalau belum menikah, mata tu susah dikendalikan itu. Jadi kalau yang tadi itu kalau sudah menikah masih aja lah. Itu mungkin lu cukup itu. Jadi tujuan menikah itu Pak, memang untuk menundukkan pandangan mata kita. Karena dengan cara begitu mata kita ini terpelihara dengan menikah itu. Wa ahsanu lil farj, dan dia lebih menjaga farad. Karena Nabi pernah ditanya nih, Bapak-bapak saudara, apa yang paling banyak membawa orang ke neraka? Apa perkara yang paling banyak membawa orang ke neraka? Jawaban Nabi, al-famu wal faraj, mulut dan farad. Itu yang paling banyak membawa orang ke neraka itu, ya, mulut dan kemaluan. Nah, dengan menikah itu artinya pintu neraka sudah tertutup tuh Pak. Ya, karena yang paling banyak membawa orang neraka kan itu tadi farad. Sekarang dengan menikah itu lebih terjaga faradnya. Maka dengan menikah pintu neraka sudah tertutup. Tinggal lagi dia melihat mau mencari surga nomor berapa. Kalau neraka sudah tertutup tuh Pak. Jadi dengan menikah itu dengan sendirinya pintu neraka sudah tertutup. Jadi kalau lu menikah Pak tuh masih mengangu pintu neraka tuh Pak ya. Iya. Yang belum menikah, itu pintu neraka itu masih menganga dia tuh. Dengan menikah itu langsung pintu neraka itu tertutup. Bisa terbuka enggak Ustaz? Ya bisa jadi tertutup kalau rapi lah. Ya. Itu makanya lah menikah kan mesti selingkuh je kan. Ini lah tertutup tapi lu rapi tutupnya lah. Iya. Atau laba tutup tapi lu mau kunci lah kan.
Tapi dengan menikah tu makanya ada apa ya? Hadis Nabi atau apa? Separuh agama sudah selesai. Kalau dia sudah menikah itu artinya separuh agama sudah selesai. Tinggal dia urus lagi yang separuh. Ya. Kan kita ini dua saja, neraka atau surga kan? Ada yang menikah pintu neraka dah tertutup. Tinggal lagi dia mencari surga nomor berapanya. Ustaz, kalau yang belum menikah itu bukan umatku rasanya. Ada hadisnya, itu memang ada hadisnya. Ya. Iya benar tu ada hadisnya. Menikahlah. Ya. Karena siapa yang membenci sunnahku bukan umatku. Ya, nah, jadi ini tujuan pernikahan itu ada dua, ya. Satu, menundukkan pandangan mata. Dua, menjaga farad kita. Dengan begitu kita aman. Makanya salah satu yang mendapat azab yang paling keras nanti di akhirat. Bahkan itu dicontohkan dalam peristiwa Isra Mi'raj ya. Ada orang daging busuk, ada daging baik. Dia ada randang, ada bangkai daging busuk, tapi dia tetap memilih bangkai ini. Dan daging yang baik dia tinggalkan. Nabi bertanya ke Jibril, apa tu Jibril? Kata Nabi, umatmu yang di rumahnya ada yang halal, ada istrinya, ada suaminya yang halal, tapi dia tetap juga mencari daging yang bangkai yang busuk ini. Kenapa? Dia tetap juga mencari laki-laki lain, tetap juga mencari perempuan lain, padahal di rumah tersedia. Itu memang itu terjadi dan banyak terjadi, sehingga dibikin tamsilan ketika Isra Mi'raj itu, bahwa ada orang menikah ternyata matanya belum terjaga, faradnya juga tetap masih belum terjaga tuh. Apalagi kalau mohon maaf, kalau lah mapan, kalau lo mau sampai puluh kan, piti lah banyak, kata jabatan lah tinggi, ya, oto lah do, orang iyalah orang rumah lah bertambah reot. Tu aku umur sampai puluh ke banyak orang selingkuh ke. Umur sampai puluh ke laki-laki ke rentan ke. Iya pokoknya ya. Karena itu banyak terjadi, maka diumpamakan Allah ketika perjalanan Isra Mi'raj itu. Artinya ada orang yang walaupun dia sudah menikah, tetap ya faradnya belum terjaga, tetap matanya belum tertundukkan. Tapi itu memang tujuannya. Nah, kalau kamu tak mampu, kata Nabi, fa alaihi bis-shaum, maka perbanyaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah benteng. Jadi anak muda tadi yang sudah ingin menikah dan dia mungkin belum mampu, ya, secara material dia tidak mampu mungkin, maka perintah Nabi perbanyak saja berpuasa. Karena puasa ini akan menurunkan gejolak syahwat. Jangan awak lah ingin menikah, ya tu, mampu ndak lah, tu minum teh talu setiap hari. Bisu mereka dah bidnya. Ya. Jadi kalau yang muda-muda ke, yang ingin menikah, ya, tapi belum punya kemampuan menikah, puasalah apa banyak. Sebab puasa itu jadi benteng mereka. Jangan makan je nama lama-lama, ya, jangan minum je teh talu, ya, jangan minum susu je. Tu kenapa putih saja lah apa banyak. Artinya kan paling tahu beko tu. Kalau makan kau berlama-lama, ya, yang tinggi proteinnya pasti mempengaruhi ke hormon awak. Ya, pasti gejolak awak ya menjadi tinggi deknya. Makanya solusinya diajarkan Nabi itu harus puasanya. Dengan puasa itu akan terbentengi. Sebab awak kalau puasa kau Bapak Ibu, Bapak kan apa darah awak kau turun, ya, apa alirannya, ya, turun alirannya tu. Karena jantung kita otomatis ketika berpuasa tu tidak sekeras, ya, detaknya atau pompa darahnya ketika kita makan-makan yang berlemak-lemak tadi. Nah, hadis ini menjelaskan juga tentang hukum menikah. Jadi menikah itu hukumnya ada beberapa. Bisa wajib, bisa sunat, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Tidak sama. Kapan menikah itu jadi wajib? Satu,
secara fisik dia mampu, secara ekonomi dia sudah mampu, dan dia sudah ingin, dan kalau tidak menikah dia akan terjatuh ke maksiat. Maka kalau orang yang begini wajib menikah, berdosa dia kalau tidak menikah juga. Mampu sudah secara fisik, dia sudah dewasa, ekonomi mampu, dan dia sudah ingin. Ayo bantu Laila mencakau kan. Itu kalau nak selero kau lain soal. Kau yang wajib kau lepas selero. Dan kalau indak aja lah, kau terjadi indak lah. Maka yang begitu dia wajib hukumnya. Hukumnya ada wajib nikah. Kalau tidak dia jadi berdosa. Tapi kalau laki-laki kan baligh. Kalau dia sudah baligh, mimpi basah, berarti secara fisik dia sudah siap. Perempuan haid, kalau dia sudah haid berarti secara fisik dia kuat, mampu namanya. Walaupun yang dipanggil itu syabab tadi, karena 20 tahun itu masa yang dianggap sudah mapan, maka Nabi 23 tahun menikah. Yang sudah begitu tidak juga mau menikah, jadi haram, jadi berdosa, dia wajib hukumnya, wajib. Ya memang harus, kalau memang dia sudah ingin sudah, dia mungkin dia sudah mampu, menikahlah. Karena itu yang menundukkan pandangan mata tadi, yang menjaga farad tadi. Kadang-kadang jawab kan itu masalahnya gini kok. Kalau ada orang menikah dini, ya lalu dipersoalkan ya. Dan memang agama harusnya begitu. Makin cepat menikah itu makin baik. Pertama, melahirkan dia lebih kuat karena usianya masih muda dan bisa punya banyak anak. Karena perintah Nabi nanti menikah itu untuk banyak anak. Makanya kata Nabi, tazawwajul wadud. Menikahilah perempuan yang banyak anak, yang suka beranak banyak. Iya, yang suka banyak anak, nikah itu. Mau begitu, ya. Itu jadi wajib hukumnya. Yang kedua, menikah itu bisa sunat. Kalau dia misalnya mampu sudah, ya, secara fisik dia mampu, secara ekonomi dia mampu, dan dia udah ingin menikah. Tapi dia kalaupun tidak menikah, dia belum jatuh ke dosa. Artinya dia tidak akan berzina. Tapi dia sudah cukup syarat nih. Tapi dia kalaupun bertahan aman, tidak ada masalah. Yang tadi beda kasus. Kalau dia bertahan, zina lah. Wajibnya nih. Yang pertama. Yang kedua disunat. Ya. Mampu sudah, mau sudah, tapi dia masih bertahan karena dia masih kuat dan tidak akan terjerumus ke dosa. Maka hukumnya bagi dia sunat. Bisa jadi dia mubah. Kapan dia mubah? Dia mampu, ya. Dia ekonominya cukup, tapi belum mau. Yang nanti tidak pasal lero tadi, ya. Tidak pasal lero saja. Itu bagi dia mubah. Ya, secara fisik dia mampu, ya, biologis dia mampu, ekonomi dia mampu. Maka nekat saja. Itu makruh. Mampu indak loh. Tapi selero layo kok. Iya, artinya kan bisa menelantarkan nanti itu. Ya, itu bisa makruh. Tapi nanti bisa juga hukumnya menjadi haram. Kapan dia menjadi haram? Kalau dia mampu tidak, ya toh? Secara ekonomi tidak mampu, secara fisik tidak mampu, ya. Dan dia kalau menikah, ya, tujuannya juga tidak baik, hanya untuk menganiaya saja, ya. Artinya tujuannya menikah itu memang tidak karena Allah aja loh. Hanya untuk memuaskan nafsunya, lalu nanti dia tinggalkan lagi, lalu dia cari lagi. Kalau ada orang begitu, itu haram bagi dia menikah. Karena nikah itu niatnya harus tulus karena Allah. Karena menikah itu ibadah yang paling tinggi nilainya. Itu kenapa pernikah itu dalam Al-Quran disebut misakan ghaliza. Misakan ghaliza itu artinya perjanjian yang teramat berat.
yang hanya 3 kali disebut Allah dalam Al-Quran. Janji Allah dengan Nabi, janji Allah dengan Bani Israel, orang Yahudi, dan janji pernikahan. Artinya orang yang menikah ini, akad nikahnya itu bisa kalau dia jaga seperti Nabi nanti di akhirat dia, surganya. Dan tapi bisa seperti orang Bani Yahudi yang dimarahi Allah karena selalu menyalahi janji, tidak memenuhi janji. Itu makanya menikah itu pahalanya besar. Nah, itu makanya separuh agamanya selesai. Nah, kalau ada orang niat menikahnya seperti itu hanya untuk sekedar, mohon maaf, kan ada orang Pak ingin menikmati perempuan kok sebanyak-banyaknya. Ada gitu ya? Dalam lagu apa tuh, pemburu wanita namanya. Kan ada tuh istilahnya pemburu wanita tuh Pak. Ya kan, pokok siku adolo, pokok pindah kamari kolo. Ya kalau orang begitu, berarti bagi dia haram menikah. Nah yang ini kategorinya sudah wajib tadi, manba'ah. Dia sudah cukup ya, mampu secara materi, secara fisik, dan dia sudah mau. Dan kalau tidak, dia akan terjatuh ke dosa. Makanya puasa solusinya tadi, maka orang begini sudah wajib menikah. Nah gitu. Iya, kalau memang tidak ada pilihan lain, memang dia harus, kalau dia tidak menambah, ya memang ada orang tuh laki-laki tentu yang memang, ya pertama dia harus mampu dulu. Itu tidak poligami namanya itu poligami itu dia dalam satu akad pernikahan yang 4 nih, dan sama nafkah dia kasih sama, perhatian dia kasih sama, pembagian malamnya sesuai porsi, itu poligami. Tapi kalau nikah kok tinggalin itu tidak poligami namanya itu lapen salero namanya itu. Ada di dalam Quran berbunyi, ada kawin mut'ah ada ayatnya salah. Itu mut'ahnya orang Syiah atau mut'ah gimana? Enggak, yang dimaksud dalam Quran. Dulu mut'ah itu dulu boleh. Mut'ah itu dulu misalnya begini. Dulu kan orang Arab itu pedagang Pak ya. Makanya ada rihlatus syita'i wasaif. Ada perjalanan musim dingin, ada perjalanan musim panas. Perjalanan musim dingin itu ke Yaman, ke Syam. Perjalanan musim panas ke Syam, perjalanan musim dingin ke Yaman. Karena Yaman itu daerah pesisir. Maka kalau musim dingin mereka ke sana. Kalau musim panas mereka ke Syam, karena Syam itu pegunungan, daerah tinggi. Nah, dari Makkah ke Syam itu perjalanannya 1 bulan lebih. Itu makanya Nabi Muhammad Isra Mi'raj dipercaya orang lah. 1 bulan tuh Pak ke Syam, balik ke Makkah sebulan itu, bisa lebih, karena jalan kaki, ya, juntuh. Nah, nanti ketika perjalanan dagang ini 2 bulan, 3 bulan, tidak bawa istri.